Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bubi Herian dan kita kembali akan mengomentari video dari Joko TV. Ya, kali ini kayaknya baru nih abang ini ya, Mas Sahal ini ya. Judulnya itu adalah Gibran dan lunturnya cita Jokowi. Kata Mas Sahal ya. Ini yang hostnya sini Mas Sahal. Nah, kita akan nonton videonya karena saya sempat nonton tadi sebentar itu pandangannya tuh yang disampaikan beliau nih sama yang pernah saya sampaikan di video Ademando yang membahas tentang Gibran guys, sama persis gitu, ide kami sama gitu. Nah ini yang nggak dimengerti oleh Ademando dan Dwi Siregar. Ini bagus buat kita jadikan ini untuk menguatkan ya kalau sebenarnya yang saya sampaikan tuh sebenarnya ada benarnya dan ada yang sepakat dengan saya gitu, bahkan itu ada di channel Joko TV sendiri gitu. Jadi kita sambil mungkin kalau ada yang mungkin ada yang kurang kita akan tambahkan, kita akan komentari. Jadi kita langsung aja kita putar videonya. Habis itu akan kita komentari kalau perlu kita komentari guys. Pemilihan pemimpin dalam demokrasi semestinya tidak hanya berpatokan pada perolehan suara terbanyak, melainkan juga pada kompetensi dan kecakapan dalam kepemimpinan. Itu yang saya bahas kemarin kan. Jadi Gibran itu kan hanya menang dalam hal popularitas gitu. Jadi kalau hanya soal menang-menangan, kan saya katakan kemarin tuh pemimpin itu harus punya kualitas bukan kuantitas. Kalau main populer-populer, nah ya menang lah siapa PDOP atau siapa Atta Halilintar gitu kan, atau Baim Wong, kan tidak itu dicari. Pemimpin itu kan bukan orang terkenal ya, tapi yang punya kualitas. Meskipun dia tidak terkenal, walaupun dia seperti jarum tukang jerami, orang nggak tahu dia, tapi kalau dia punya kualitas, kita calonkan dia gitu. Makanya saya harapkan kepada partai-partai seperti PKS ya, partai idola saya gitu kan, gak usah peduli sama popularitas gitu ya kan, biarlah yang menilai. Kita mulai sekarang ini kita harus fokus pada kualitas gitu, bukan kuantitas. Nah jadi dengan kita usung calon berkualitas, nanti kita promosikan dia. Nanti kita akan bantu semuanya. Kalau memang itu calon berkualitas, kita semua nanti rakyat Indonesia, dan saya imbau pada seluruh rakyat Indonesia ya, terutama Muslim. Ya, kalau ada calon berkualitas, walaupun dia tidak terkenal, kita pilih dia. Yang penting kualitasnya bagus, ya, bukan orang yang populer. Dan kita bantu dia agar terangkat, agar viral, agar dia populer gitu. Sayang kalau ada orang berkualitas tapi tidak populer, kalah nanti oleh orang yang tidak berkualitas tapi populer. Sayang sekali guys. Kita butuh orang yang berkualitas. Kalau perkara dia belum populer, kita bantu populerkan dia. Gitu loh guys logikanya. Demokrasi haruslah didasarkan pada meritokrasi, sebuah sistem yang memberikan prioritas pada pemimpin yang kompeten dan kapabel. Demokrasi berbasis meritokrasi adalah demokrasi yang berangkat dari rasionalitas publik. Warga memakai pertimbangan-pertimbangan rasional dalam memilih pemimpin. Dengan melihat rekam jejak, visi dan program yang ditawarkan, dan integritas pribadi sang pemimpin. Yang jadi patokan adalah prestasi, bukan agama, ras, dan etnis. Juga bukan pertalian darah dan kekerabatan. Nah, ada satu lagi ya, khusus untuk umat Islam ya, khusus untuk umat Islam nih, saya ngomongkan yang lain, bukan umat lain. Dalam Islam itu ada larangan memilih pemimpin kafir. Nah, itu harus dipatuhi. Jangan lupa kita tetap yang pada syariat ya. Jadi syariat nomor satu, baru yang lain gitu guys, ya kan. Nah, ya jangan sampai kita lupa syariat aja, itu pesan saya gitu. Meskipun tetap bukan agama ras etnis ya, tapi kalau memilih pemimpin kafir itu tetaplah syariat yang harus kita patuhi. Dengan kata lain, dalam demokrasi meritokratis, tak ada tempat bagi politisi yang mengusung sara dalam memilih pemimpin. Politisi sara bukan hanya mengabaikan kriteria kompetensi, melainkan juga menebarkan kebencian dan permusuhan. Kalau kita bicara mengenai syariat agama, itu nggak bisa dikatakan menebarkan kebencian dan permusuhan gitu, karena ini menyangkut agama, mengenai keyakinan, keimanan. Kita sebagai muslim punya keyakinan haram memilih pemimpin kafir, dan itu ada di dalam Quran kita gitu, Al-Maidah 51. Nah, ketika kita mengkampanyekan itu ya, dan kita ingat kita kampanye kepada sesama muslim loh, bukan kepada umat muslim. Mereka silakan mau kampanye apa, tapi itu salah ya, karena mereka tidak punya aturan di agama mereka. Kita punya aturan. Sama kayak gini, misalnya gini nih.
ada anak yang bebas nih, ya kan, dia bebas keluar malam, bebas begadang, bebas segala macam, orang tuanya cuek gitu, ya kan, bagi orang tua itu nggak salah gitu, dia nggak dapat hukuman. Sementara saya sebagai anak misalnya nggak boleh, dia kasih aturan ketat sama orang tua saya, nggak boleh keluar rumah lewat jam 10 malam dan bla 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 gitu kan. Nah tiba-tiba saya ada yang mengingatkan saya, jangan pergi sama orang itu. Kamu kan beda hukuman aturan sama dia. Kalau kamu nanti keluar jam 10 malam, nggak pulang lewat jam sebelum 10 malam, kamu kena hukum. Dia tidak. Itu bukan menyebarkan kebencian dan permusuhan, justru itu menebarkan kebaikan untuk mengingatkan saya agar saya nggak kena hukum sama ibu saya. Kalau dia kan perkara bebas, dia nggak ada yang hukum dia gitu. Sama kayak perkara beragama, ada aturan di agama saya haram milih pemimpin kafir, lalu saya langgar, berarti saya berdosa. Itu nggak boleh dilakukan dalam agama saya karena haram, agama Islam nggak boleh itu. Nah, kalau ada orang mengingatkan dakwah nih haram milih pemimpin kafir, itu nggak bisa dikatakan menebarkan kebencian dan permusuhan, itu justru menebarkan kebaikan. Karena mengingatkan saudaranya sama muslim, kalau kita ini loh, kita ada aturan di agama kita yang haram kita milih pemimpin kafir gitu, agar saudara kita terhindar dari melakukan hal haram, agar dia selamat dari dosa, guys. Itu jadi soalnya sebagai yang non muslim menghargai itu. Oh, wajar kok dia dakwah seperti itu, kampanye seperti itu, kan kampanyenya hanya ke sama muslim, dan itu dia sedang mengingatkan saudara muslimnya agar tidak melanggar aturan syariat agamanya gitu, guys. Jadi nggak bisa dikatakan itu menebarkan kebencian dan permusuhan. Masa sih orang menjalankan syariat agamanya, mengingatkan saudaranya untuk taat pada agamanya, itu dikatakan menebarkan kebencian dan permusuhan? Itu nggak tepat. Kecuali kalau misalnya kayak suku, oke, jangan pilih dia di sukunya ini atau ini itu boleh. Tapi kalau dia kalau dia misalnya dalam prinsip juga mengatakan kita harus pilih suku kita dong, nah itu bukan juga dikatakan menebarkan kebencian dan permusuhan, karena itu adalah prinsip gitu, ya kan? Karena dia mengatakan kepada sesama dia gitu, guys. Itu boleh-boleh saja. Misalnya saya katakan kepada saya orang Minang nih, saya katakan orang Minang kan, jangan pilih pemimpin itulah, dia misalnya suku Betawi, kita kan Minang, kita pilih orang Minang aja. Itu boleh sama kita gitu, guys. Dia jadi katakan itu menebarkan kebencian dan permusuhan gitu. Kecuali kalau saya katakan kepada orang Betawi, jangan pilih orang Betawi, ya kan? Pilih orang Minang aja gitu. Itu baru gitu. Jadi sekali lagi, guys, kalau kita menyampaikan pada sesama kita, ya kan, dalam rangka kita tuh sebagai prinsip, sebagai keberpihakan, itu boleh-boleh saja gitu. Nggak bisa dikatakan menebarkan kebencian dan permusuhan, kecuali kalau udah sampai pada label-label. Ini kan suka tadi label-label nih, politik label namanya kan, politik jahat, keji. Orang-orang yang kelompok seberang dikatakan radikal, intoleran, teroris, ISIS, ya kan, anti Pancasila, NKRI. Ini yang nggak boleh sebenarnya, guys. Ini yang nggak boleh dilakukan. Inilah yang dikatakan menyebarkan kebencian dan permusuhan, sehingga label-label itu akan membuat orang benci pada mereka. Orang-orang yang percaya tentunya. Oh benar, dia radikal kok, dia teroris. Akhirnya orang percaya dan benci pada dia. Itu harus dihindari. Label-label inilah sebenarnya yang menebarkan kebencian dan permusuhan. Jadi sekali lagi harus cerdas ya, guys, dalam menyikapi mana yang sebenarnya yang menebarkan kebencian dan permusuhan, mana yang tidak gitu. Jangan semuanya disamaratakan. Dalam demokrasi meritokratis juga nggak ada tempat bagi politik dinasti. Karena politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten bisa berkuasa hanya karena hubungan darah. Sedangkan orang yang kompeten menjadi tak terpakai dengan alasan bukan keluarga. Pertanyaannya, bagaimana dengan fenomena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawagup Solo? Perlu saya tegaskan, Gibran tentu saja punya hak untuk maju sebagai calon wali kota. Tak ada hukum atau peraturan yang dilanggarnya. Tapi faktanya, anak sulung presiden yang selama ini dikenal sebagai pengusaha martabak ini tiba-tiba mendadak menjadi calon tunggal cawagup. Tak punya rekam jejak yang mumpuni dalam politik, tahu-tahu mak betunduk jadi cawagup Solo. Kolega saya di Cokro TV, Ade Armando dan Denny Sirgar, membela Gibran. Di mata keduanya, pencalonan Gibran bukanlah pertanda Jokowi sedang membangun dinasti politik. Argumen Ade begini, yang mencalonkan Gibran kan PDIP, bukan Jokowi.
PDIP sebagai parpol tentu punya dong kepentingan pragmatis untuk bisa menang di Pilkada Solo. Dan Gibran sangat populer di Solo, wajar kalau dicalonkan. Sedangkan menurut Denny, Gibran kan ikut kompetisi politik, ya biarlah lah rakyat Solo yang menentukan pilihannya. Sejatinya, Bang Ade dan Bang Denny mengabaikan elemen penting yang menjadikan demokrasi lebih bermakna secara substantif, yakni meritokrasi. Pengabaian meritokrasi inilah yang selama ini menyebabkan demokrasi kita merosot. Benar. Jadi ini bagus loh guys. Jadi channel ini kalau begini caranya bagus. Jadi ada yang komentar salah gitu kan diperbaiki oleh kawannya. Ini bagus sekali ya. Yang dilakukan Bang Ahmad Sali bagus sekali gitu. Dia mengkritik temannya memang salah. Jadi gimana yang perlu kritik di Aremando dan Instagram ini banyak loh guys. Bukan hanya soal ini, tapi alhamdulillah ada orang-orang yang mau mengkritik sesama koleganya di Joko TV guys. Ini saya salut pada Bang Ahmad Sahal ya. Ya, ini bagus yang dilakukan ini. Karena ini udah saya lakukan lebih dulu pada Bang Sahal ini. Saya udah buat kontennya duluan gitu guys. Tapi yang untuk di Instagram memang saya nggak buat kontennya karena saya rasa sama-sama aja tuh ya kan. Saya nanti bahkan akan memberikan komentar sama gitu. Jadi yang sudah saya skip aja gitu kan. Karena hanya pengen memperoleh suara terbanyak, maka muncullah calon-calon eksekutif dan legislatif yang instan, hanya mengandalkan popularitas, entah itu selebritas, pelawak, atau kerabat istana. Tak peduli rekam jejak, tak peduli visi dan program, tak peduli kompetensi. Akibatnya, tertutuplah kesempatan masyarakat untuk memperoleh calon pemimpin yang handal. Inilah problem utama politik dinasti. Ada yang bilang gini, ngapain sih ngeributin dinasti politik? Dinasti politik kan nggak selalu jelek. Lihat tuh Amerika, ada dinasti Kennedy, dinasti Bush. Menurut saya, perbandingan ini jelas tidak tepat. Kenapa? Robert Kennedy diakui kompetensinya dalam ranah politik oleh publik. Ia adalah sosok yang capable dalam politik, yang kebetulan adiknya John F. Kennedy. Begitu juga George W. Bush. Benar bahwa dia anaknya Bush senior. Tapi jangan lupa, Bush junior itu lulusan Yale, yang punya pengalaman panjang dalam politik. Ini nggak bisa disamakan dengan Gibran, yang meskipun handal dalam bisnis, tapi masih terbilang yesterday afternoon boy dalam politik. Intinya, yang dipersoalkan pada dinasti politik itu bukan dinastinya itu sendiri, melainkan apabila terjadi pengabaian kriteria kemampuan dan kecakapan memimpin. Dan itulah yang terjadi dalam kasus Gibran. Pemirsa, pencalonan Gibran menurut saya menunjukkan bahwa Jokowi ternyata tak lebih sebagai politisi biasa, dengan pragmatisme dan hitungan-hitungan politik ala politisi lainnya. Tak ada yang salah sih dengan menjadi politisi, tapi citra atau harapan agar Jokowi bukan hanya tampil sebagai politisi, melainkan juga negarawan, menjadi luntur, setidaknya dalam kasus ini. Terima kasih, ini banyak loh guys ya, banyak sekali. Ya itu dia kan panjang, dia banyak sekali membuat beliau tuh sebenarnya bukan negarawan gitu. Karena banyak cara beliau menangani ini itu nggak bagus menurut saya. Anda bisa lihat bagaimana sekarang kondisi kita itu akibat dari pemerintah sekarang gitu. Menurut saya dari Pak SBY itu baik-baik aja semua kan, dari tahun 2014 bawah itu semua baik-baik saja. Mulai dari 2015 kita mengalami kondisi seperti sekarang ini yang sangat memprihatinkan sejak pemerintahan beliau gitu guys. Perbedaan antara politisi dan negarawan, politisi hanya berfokus memikirkan masa depan diri dan keluarganya, sedangkan negarawan memikirkan masa depan generasi berikutnya. Secara pribadi, saya menyayangkan hal ini. Karena buat saya, yang membuat Jokowi selama ini istimewa, salah satunya adalah karena ia tak membawa-bawa kepentingan keluarga dalam politik. Di tengah situasi di mana dinasti politik menjangkiti Indonesia, di tengah gejala di mana parpol hanya berperan sebagai mesin politik semata yang hanya mengejar kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri,
kemunculan Jokowi kiranya memunculkan harapan perbaikan. Rupanya sebaliknya. Setidaknya Jokowi tampil sebagai teladan pemimpin yang menghargai kinerja dan pencapaian. Gak peduli agamanya apa, gak peduli dari kalangan elit atau rakyat biasa. Saya khawatir citra tersebut luntur dengan naiknya Gibran sebagai cawagup. Kalau saya jadi Jokowi, saya akan minta Gibran untuk ngempet jadi cawagup Solo sampai setelah 2024. Gibran perlu menceburkan diri dulu di kawah Chandra di muka politik. Aktif dulu di partai, berjuang untuk bisa masuk parlemen. Itulah pembuktian yang tepat kalau mau berkarir dalam politik. Baru setelah itu ikut dalam kompetisi sebagai pemimpin kepala daerah atau bahkan kepala negara. Dengan begitu, Gibran tertempa untuk tampil sebagai dirinya sendiri, dengan prestasinya sendiri, bukan semata-mata sebagai anak presiden. Ada ungkapan Arab begini, Laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakulu ha anaza. Pemuda sejati bukanlah ia yang berkata, ini bapakku, melainkan ia yang berkata, inilah aku. Saya Ahmad Sehal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Bagus, teruskan video ini. Saya suka video ini karena apa? Mewakili pendapat saya juga gitu, dan persis seperti saya sampaikan gitu. Jadi benar, ternyata ada juga orang-orang, dan banyak tentu orang sana yang berpikir seperti saya gitu kan. Intinya gini guys ya, kesimpulannya adalah jangan pilih Gibran, itu aja. Atau jangan pilih orang-orang lain yang hanya berdasarkan popularitas. Ingat, kita pemimpin itu bukan yang populer ya. Misal ada dua orang yang populer dengan tidak, kita harus lihat bukan itu yang dipilih, bukan popularitasnya, tapi kualitasnya. Harus pahami ya, ini sebenarnya kualitas keduanya gimana gitu. Jangan hanya lihat populer harus coblos, enggak. Atau Anda kenal coblos, enggak. Tapi yang Anda tahu kualitasnya dengan baik. Makanya kalau Anda tahu ada yang kualitasnya baik dan dia tidak populer, Anda bantu dia untuk populer. Karena pemimpin dialah yang kita harapkan untuk membangun negeri ini dan membangun generasi bangsa ke depannya. Bukan pemimpin yang menang hanya karena popularitas. Ya kan? Oke, ya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.